Di sebuah desa yang terkenal dengan lulusan santri yang sukses menjadi pendakwah. Desa tersebut bernama Desa Gunung Jati. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki muda yang bernama Abdul mendapat perintah dari seorang guru untuk mendakwahi sebuah desa yang terkenal dengan jahat. Desa tersebut bernama Desa Godok. Namun, laki-laki itu menolak karena Desa Godok merupakan tempat yang berbahaya. Kamu murid yang paling hebat. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru. Saya punya tugas buat kamu. Jika kamu berhasil dalam tugas ini, kamu berhak mendapatkan gelar. Saya akan melakukan apapun yang kusuruh. Kamu yakin? Ya. Oke. Jadi kamu pergi ke desa Gonggok untuk mendakwahi penduduk sana agar kembali jalan yang benar. Banyak desa itu desa yang berbahaya. Banyak yang sana namun gagal. Loh, bukannya kamu bilang sendiri kamu akan melakukan apapun akan saya perintahkan. Setelah mereka berbincang-bincang, akhirnya Abdul pun harus mentaati perintah guru. Walaupun dengan rasa takut, Abdul harus menaati perintah guru karena dia sudah berjanji untuk mentaatinya. Baiklah, saya akan ke sana, tapi jika saya tidak kembali, saya mohon agar selalu didoakan. Kamu tidak perlu khawatir, saya yakin kamu pasti bisa. Akhirnya, Abdul pun pergi ke desa Godok. Dengan segala perlengkapannya, dia pergi dengan rasa takut dan tidak yakin. Tetapi dia ingat kata gurunya agar selalu tawakal kepada Yang Maha Kuasa. Aduh, gimana nih, sebenarnya gue takut, tapi gue yakin gue pasti bisa. Abdul pun sampai ke desa Godok. Namun baru sampai di depan, sudah ada dua penjaga yang memegang golok. Mereka berjaga agar tidak ada orang religius yang datang ke sana. Abdul yang menyadari itu, dia segera mengganti baju dengan baju biasa. Aduh, bahaya banget nih, gue harus segera ganti baju. Setelah Abdul mengganti bajunya, dia segera masuk ke desa itu. Dengan perasaan takut, dia berbincang-bincang dengan penjaga desa itu. Mau apa lu? Gue gondrong, penjaga desa di sini. Jadi gini bang, gue mahasiswa baru. Dengar-dengar di sini ada kosan, gue pengen tinggal di sini bang. Ya benar, tapi kalau mau tinggal di sini jangan bawa agama. Itu adalah perintah ketua desa di sini. Ya bang, gue juga nggak peduli sama agama. Bagus kalau begitu, silakan masuk. Ya. Setelah sampai di kos-kosan, Abdul dihadang oleh dua wanita. Mereka berbincang-bincang dengan Abdul. Hai, anak baru ya? Iya, Siapa nama lu? nama gue Abdul. Nama gue Marta. Oh, gue Nesa. Oh iya, selalu kenal ya? Gue boleh minta nomor lu nggak? Iya boleh. Setelah semalam menginap, dia pun teringat dengan tujuannya, yaitu mendakwahi semua orang di desa ini untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi dia bingung bagaimana caranya. Akhirnya dia pun punya rencana untuk bertemu dengan ketua desa. Aduh, gimana ya cara dakwain mereka? Oh iya, gue ketemu sama ketuanya aja kali ya. Keesokan harinya, dia bergegas untuk pergi menemui ketua desa. Tetapi dia bingung karena dia tidak tahu tempatnya. Akhirnya dia punya ide untuk menanyakan itu kepada Marta. Oke, semuanya udah siap. Oh iya, gue nggak tahu rumahnya. Gue tanya Marta aja kali ya. Hai Marta, Halo Abdul, ada apa? di sini gue pengen ketemu sama ketua desa ini. Lu tahu nggak di mana tempatnya? Di atas. Gak apa-apa, mau konfirmasi aja kalau gue tinggal di sini. Oke. Akhirnya Marta memberitahu di mana lokasi ketua desa ini. Abdul langsung pergi menuju ke sana. Di sisi lain, Marta yang curiga dengan kelakuan Abdul tiba-tiba menanyakan ketua langsung membicarakan itu dengan teman-temannya. Kalian tahu nggak? Ada anak baru di kos-kosan. Oh iya, kemarin itu lu ada anak baru, gue baru tahu. Dia tahu dia mau aneh dalam kemarin. Emangnya kenapa? Dia kayak mau konfirmasi. Mungkin yang dia maksud gue itu ketua RT kali. Masuk akal sih. Abdul yang sampai ke tempat ketua, dia kaget karena melihat ketua dengan dua orang temannya, salah satunya gondrong, sedang merampok asa. Abdul segera memisahkan mereka. Woi, mau kemana lu? Serahin barang lu kalau mau selamat. Langsung lagi. Mana barang lu?
Siapa lu menjadi jagoan? Gue bukan jagoan, tapi gue gak suka ada orang kasar. Semuanya bos, ada. Teman-teman ketua yang kaget melihat ketua yang tersungkur langsung lari ketakutan. Kemudian Abdul menolong dan membawa ketua. Abdul segera membawa ketua ke rumahnya untuk diobati. Sesampainya di rumah Abdul, langsung memanfaatkan momen itu untuk melakukan dakwah. Oh jadi lu ketua di sini? Ya benar. Gue denger lu bikin peraturan gak boleh buat agama. Ya. Kenapa? Dulu gue percaya Tuhan, tapi gue tetap miskin. Gue minta kaya tapi nggak dikasih. Pas lu minta kaya lu kerja nggak? Enggak. Tuhan itu emang mah segalanya, tapi kalau lu cuma minta nggak berusaha ya nggak bakal dikasih. Lu kalau pengen jadi kaya lu harus berusaha sambil berdoa, pasti dikasih kemudahan. Sekarang masih ada kesempatan, mending lu tobat. Kata-kata Abdul seolah menggerakkan hati ketua. Setelah itu dia membuat undangan ke seluruh warga desanya untuk berkumpul besok di lapangan. Para teman ketua yang bingung dengan kelakuan ketua bertanya kepada ketua. Ayo besok ikut gua. Ngapain bos? Besok ke lapangan. Ya, mau ngapain bos? Udah ikut gua aja. Keesokan harinya, ketua dan warga lainnya berkumpul di lapangan. Warga yang bingung dan penasaran, akhirnya ketua berbicara dengan lantang kepada semua warganya. Mulai hari ini gua membolehkan kalian semua memasuki agama yang kalian mau. Tidak ada larangan lagi. Gua pengen kembali ke jalan yang benar. Kalau kalian mau ikut, gua ya silakan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Warga yang mendengar kata-kata itu seketika bingung dengan apa yang terjadi pada ketua. Sementara Abdul yang senang mendengar kata-kata itu bersyukur dan siap mengajari warga tentang ajaran yang baik dan juga benar. Hingga pada akhirnya semua warga yang tadinya jahat menjadi baik dan beragama. Berkat Abdul pun merasa senang karena misinya dari guru berhasil dijalankannya. Dia segera pulang dan menemui gurunya, dan pada akhirnya dia mendapatkan gelar yang selama ini dia inginkan. Amanat yang kita bisa ambil dari cerita ini yaitu jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Meskipun mencoba hal-hal baru, tetapi jika kita yakin, kita pasti bisa melewati semua ini. Pada drama ini, kita juga bisa diajarkan untuk selalu berdoa dan berusaha. Ketika ingin mendapat rezeki yang melimpah, kita harus berusaha dengan keras dan berdoa. Jika kita hanya berdoa saja tanpa melakukan usaha, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan.